بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Amma ba'd, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita nikmat iman, Islam dan nikmat kesehatan sehingga kita bisa berjumpa di manasik umrah untuk jamaah akhir Januari dan awal Ramadan. Akhir Januari akan berangkat insya-Allah tanggal 27 dan awal Ramadan akan berangkat tanggal 17 Februari. Jadi Bapak Ibu, para jemaah rahimani wa rahimakumullah, saya ucapkan jazakumullah khair telah mendaftarkan diri sendiri pada bin Abid. Ya, semoga Allah mudahkan menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam perjalanan ini dan mendapatkan umrah yang mabrur insya-Allah. Bapak Ibu, para jemaah rahimakumullah, ya, pada pagi hari ini tanggal 24 Januari ya, seperti yang sudah kita infokan di grup ya, untuk jadwal manasiknya satu hari insya-Allah. Teori yang akan disampaikan oleh Ustaz Faisal yang mendampingi jamaah insya-Allah ya, Bapak Ibu di akhir Januari dan awal Ramadan, dan insya-Allah nanti prakteknya ya saya akan ya bantu Ustaz Faisal untuk prakteknya pada ya siang hari ini. Bapak Ibu para jemaah rahimakumullah, ya semuanya sudah ada modal untuk baca buku manasiknya karena kita akan berangkat ke tanah haram untuk melaksanakan suatu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentulah Bapak Ibu semua sudah ada persiapan, khususnya yang akhir Januari ya. Jadi ini udah ada persiapan, sudah menghafal, sudah mulai apa kan. Jadi ini semuanya modal untuk ya meraih umrah yang mabrur ya. Jadi setiap kita memasuki ujian itu harus ada hafalannya. Ya, kalau nggak ada hafalan itu, ya tidak merasa nikmatnya ya terakhir ujian itu ya. Jadi Bapak Ibu para jemaah rahimakumullah, dengan insya-Allah ya kita mempelajari teorinya dan prakteknya, kemudian Bapak Ibu nanti pulang ke rumah memutar videonya di YouTube, itu semuanya memudahkan kita untuk pelaksanaan umrahnya. Bapak Ibu para jemaah rahimakumullah, ya saya tidak memperpanjang mukadimah. Kepada Ustaz Faisal ya saya ucapkan jazakumullah khair menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz Faisal, ini waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak Ibu jemaah bin Abid rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membesarkan Allah dan memuji Allah pada pagi hari Sabtu ini. Kita diberi kemudahan oleh
kita manasik. Besok mungkin kita istirahat sehari, kemudian hari Senin kita langsung berangkat insya-Allah dari Sumawe, kemudian Langsa menuju ke Medan dan terbang ke Jeddah insya-Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara mukaddimah yang ingin kami sampaikan dan selalu kami sampaikan di dalam manasik umrah, di antara yang terpenting di dalam persiapan ibadah, bagaimana ibadah itu benar-benar kita jalankan dengan dua perkara. Perkara yang pertama dengan keikhlasan, dan yang kedua ibadah yang kita jalankan sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menjadi dua poin yang amat penting, yang perlu ada, bahkan wajib ada pada setiap ibadah yang kita laksanakan. Kedua hal tersebut, yang pertama keikhlasan, dan yang kedua kesesuaian dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ibadah yang sedang kita kerjakan, apakah sholat, umrah, haji, ataupun ibadah-ibadah lainnya, maka harus terpenuhi dua syarat ini. Karena dengan terpenuhi dua syarat, ibadah itu akan diterima. Tidak boleh hanya ada satu syarat saja, ikhlas saja. Tidak ada syarat kedua, yaitu sesuai dengan sunnah, tapi kedua-duanya harus ada, ikhlas dan sesuai dengan cara yang dipraktekkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sejak sebelum kita berangkat, kita terus memperbarui dan mempermantap, meluruskan niat kita di dalam melaksanakan umrah ini benar-benar karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena dunia, bukan karena manusia, bukan karena untuk memperlihatkannya atau memperdengarkannya kepada orang lain, tapi benar-benar lillahi ta'ala, ibadah sebagai perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu harus bisa kita pastikan dari sekarang bahwasanya ibadah ini benar-benar lillahi ta'ala. Kemudian syarat yang kedua, ibadah ini kita harus bisa pastikan kita jalankan dan praktekkan sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari rukun yang pertama nanti sampai yang terakhir, semua proses ibadah umrah ini kita jalankan sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar diterima. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada tata caranya dari kami, tidak ada contohnya dari kami, tidak ada syariatnya dari kami, tidak ada petunjuknya dari kami, tapi dia lakukan seperti itu tanpa ada petunjuk dari kami, maka amalan yang dia lakukan tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka alangkah sayangnya dan sedihnya kita sudah bertahun-tahun mengumpulkan pundi-pundi harta untuk berangkat ke tanah suci untuk beribadah umrah, akan tetapi hanya satu syarat ini yang tidak terpenuhi, yaitu kesesuaian dengan sunnah tidak ada, maka amalan tersebut tidak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai mukaddimah singkat itu perlu untuk kita baca kembali, kita fahami kembali tentang dua syarat diterimanya amalan ibadah, keikhlasan dan kesesuaian dengan sunnah atau tata cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini kita akan bahas yang pertama tentang keutamaan haji dan umrah, yang mana mungkin Bapak Ibu telah banyak tahu tentang keutamaan haji dan umrah yang ada di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ada di dalam Al-Quran. Bagaimana pujian-pujian dan keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang haji dan umrah. Di antaranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man hajja hadzal baita wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yawmi waladatuhu ummuh. Barang siapa yang haji ke Baitullah dan dia tidak rafath, tidak berbuat kefasikan. Rafath adalah kata-kata keji, kata-kata kotor, atau tidak pula
sebagaimana baru dilahirkan oleh ibunya. Artinya dosa-dosanya gugur, dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab haji ataupun umrah. Jadi keutamaan ini saja Bapak Ibu sudah cukup bagi kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan imbalan kepada kita dengan haji dan umrah. Imbalannya apa? Digugurkan dosa. Itu sudah cukup bagi kita untuk kita bersemangat mendatangi Baitullah untuk melaksanakan umrah. Karena kalau dosa kita telah digugurkan, dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penghambat untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala itu sudah tidak ada lagi. Karena dosa telah diampuni, dosa telah dihapuskan, maka akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jalan menuju surganya. Maka di sana banyak lagi keutamaan-keutamaan haji dan umrah. Mungkin saya tidak akan baca semua karena waktu kita terbatas dan matahari terus naik dan terus panas di luar. Kita harus persiapan juga untuk praktek manasik tawaf untuk di luar sana, sehingga kita singkatkan. Yang menjadi intinya, banyak sekali dari fadilah-fadilah, keutamaan haji dan umrah itu berkaitan dengan kelipatan pahala, berkaitan dengan pengguguran dosa, berkaitan tentang naiknya derajat, berkaitan tentang pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan berkaitan tentang dunianya kita tidak akan miskin, kita tidak akan fakir, kita tidak akan susah dengan kita berangkat umrah insyaallah. Dan itu semuanya janji dari Allah dan Rasulnya, dan insyaallah yang namanya kabar dari Allah, informasi dari Allah dan Rasulnya itu benar, dan kita akan rasakan nanti semua apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan keutamaan-keutamaan yang banyak sekali dari Nabi SAW menyebutkan keutamaan haji dan umrah, maka keutamaan-keutamaan itu cukup bagi kita sebagai penyemangat untuk kita datang dan berkunjung ke Baitullah, ke Mekah Al-Mukarramah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang kami sampaikan tadi, kita tidak baca semuanya. Nanti Bapak Ibu bisa baca di buku sendiri tentang keutamaan haji dan umrah yang amat banyak. Namun seperti yang saya sampaikan, keutamaan dengan digugurkannya dosa kita saja itu sudah sangat luar biasa. Keutamaan yang sangat besar yang membuat kita semakin bersemangat untuk berangkat umrah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berpindah kepada rukun umrah. Yang ini bagian paling penting. Rukun, yang namanya rukun, kalau satu saja tidak terpenuhi, maka selesai sudah. Tidak dianggap ibadah tersebut. Sama seperti rukun sholat dan rukun-rukun lainnya. Ya. Di dalam agama ada rukun iman, ada rukun Islam. Itu semuanya harus terpenuhi. Rukun Islam yang ada 5, rukun iman yang ada 6 harus terpenuhi semua pada diri kita. Kalau rukun-rukun itu tidak terpenuhi pada diri kita, maka kita dipertanyakan tentang keimanannya atau tentang keislamannya. Maka ini berkaitan dengan rukun umrah. Ada 3. Yang pertama ihram, yang kedua tawaf 7 kali putaran, yang ketiga sa'i 7 kali putaran. Yang mana ihram ini awal kita memulai ibadah umrah ketika berada di atas miqat, di atas tempat awal kita melaksanakan umrah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang namanya wajib umrah. Wajib umrah itu ada 2. Yang pertama berihram dari miqat. Ya, kita berihram dari miqat. Yang kedua halq atau taksir, mencukur atau memendekkan rambut. Yang ini berkaitan dengan laki-laki dan perempuan semuanya kena. Al-halq ini khusus laki-laki. Adapun taksir ini juga untuk laki-laki, dan perempuan hanya memendekkan sedikit, memotong sedikit seruas jari rambut belakangnya. Nanti akan kita tunjukkan tata caranya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Jadi agenda umrah, kegiatan umrah kita yang pertama ihram di miqat. Apakah kita nanti miqatnya di atas pesawat atau miqatnya memang di darat? Dan insya Allah untuk keberangkatan ini kita akan miqatnya di atas pesawat. Nah, kemudian yang kedua tawaf 7 kali putaran di Ka'bah. Kemudian sa'i antara Safa dan Marwah 7 kali. Jadi Safa Marwah 1, Marwah Safa 2, Safa Marwah 3, Marwah Safa 4, Safa Marwah 5, Marwah Safa 6, Safa Marwah 7. Kemudian kita keluar. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir setelah kita berada di Marwah terakhirnya, baru kita mencukur atau memendekkan. Dan kita sangat menganjurkan kepada jamaah laki-laki untuk mencukur botak rambutnya, dan itu lebih afdal, lebih utama daripada hanya sekedar memendekkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masuk kepada pembahasan miqat. Apa itu miqat? Miqat ialah tempat untuk memulai ihram bagi yang ingin melaksanakan ibadah haji dan umrah. Miqat ihram ada 5 tempat. Pembahasan miqat ini, miqat ada 2, ada miqat zaman, ada miqat makan. Tapi yang kita bahas di sini untuk umrah, kita hanya bahas miqat makan, yaitu tempat pelaksanaan ihram. Yang pertama Dzulhulaifah. Dzulhulaifah itu adalah miqat penduduk Madinah atau orang yang melewatinya. Sekarang dikenal dengan Tabir Ali atau Bir Ali. Jarak dari Mekah sejauh 450 km. Ini miqat penduduk Madinah. Biasanya kalau orang Indonesia dari Medan atau dari Indonesia terbangnya langsung ke Madinah, ya kita miqatnya berarti nggak di pesawat. Miqatnya nanti ketika sudah turun dan ingin berangkat ke Mekah, kita menuju ke Bir Ali atau Abir Ali. Di situ kita baru memulai miqatnya. Tapi kalau kita dari Medan langsung ke Jeddah, insya Allah miqat kita di atas pesawat. Dan insya Allah kita jemaah bin Habib miqatnya di atas pesawat nanti insya Allah. Kemudian miqat yang kedua Juhfah. Ini penduduk Syam, Maroko, Mesir. Kita tidak melewati ini, tapi kita baca saja sebagai maklumat atau orang yang melewatinya. Terletak di dekat kota Rabigh, jarak dari Mekah sejauh 183 km. Sekarang orang-orang berihram dari Rabigh terletak di sebelah barat Juhfah. Kita tidak melewati ini, hanya saja ini untuk penduduk Mesir. Kemudian yang ketiga Yalamlam. Ini miqat penduduk Yaman atau orang yang melewatinya. Nah, di antara orang yang akan melewatinya adalah kita, jamaah bin Nabi, akan melewati Yalamlam. Yalamlam sebuah lembah berjarak 92 km dari Mekah, sekarang dikenal dengan Sa'diyah. Jadi ini miqat ini yang akan kita lalui nanti di atas pesawat. Kita akan lewat dari atas pesawat melalui Yalamlam. Maka nanti awal pesawat akan mengumumkan bagi jemaah umrah sudah bisa mengambil miqat dengan membaca labbaik Allahumma umrah. Di situ dia memulai, dan di situ sudah berlaku larangan ihram. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang ketiga. Yang keempat ada Qarnul Manazil. Ini miqat penduduk Najd atau orang yang melewatinya. Sekarang dikenal dengan Syed Kabir, jarak ke Mekah sejauh 75 km. Ini Qarnul Manazil. Biasanya di sini sebagian jemaah akan lewati nanti ketika memang ada tur atau pulang dari tur untuk mengambil umrah sunnahnya atau disebut dengan badan umrah atau yang lainnya. Qarnul Manazil. Kemudian yang kelima yang terakhir Dhatul Iraq. Ini miqat penduduk Iraq atau orang yang melewatinya. Jadi siapa yang melewati miqat ini, tempat-tempat ini menuju ke Mekah memang dalam rangka untuk ibadah umrah, maka dia mengambil ihram di sini. Tidak boleh di tempat yang lain. Kalau kelewatan dia berarti harus balik ke miqat
Subhanahu wa ta'ala. Orang yang hendak beribadah haji atau umrah wajib memulai ihram dari salah satu miqat di atas. Bagi yang secara sengaja melewati miqat tanpa berihram harus kembali ke miqat terdekat. Apabila tidak kembali wajib membayar denda dengan menyembelih seekor kambing di Mekah dan kemudian diberikan kepada penduduk fakir miskin di Mekah. Apakah fakir miskinnya orang Mekah atau orang selain Mekah tapi dia tinggal di Mekah, maka kambing itu, sembelihan itu diberikan kepada mereka sebagai tebusan kesalahan kita karena sudah melanggar ketentuan ibadah, yaitu tidak mengambil ihram di miqat yang telah ditentukan di dalam syariat. Hal-hal yang disunnahkan ini perlu kita perhatikan, perkara-perkara sunnah saat hendak melakukan umrah atau ihram, karena ini bagian dari penyempurna. Perkara sunnah itu bagian dari kambilan, penyempurna ibadah. Maka kalau kita ingin sempurna ibadahnya, ibadah apapun ada perkara-perkara sunnah, maka perkara sunnah ini kita kerjakan untuk menjadi penyempurna ibadah inti yang kita ingin lakukan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hal-hal yang disunnahkan diantaranya adalah mandi ihram, termasuk wanita yang sedang haid maupun nifas. Jadi mandi ini bagi laki-laki dan perempuan, termasuk perempuan yang sedang haid maupun nifas, mau berangkat qadarullah haid, sudah di perjalanan haid qadarullah, maka apakah dia tetap mandi ihram? Tetap. Masalah dia nanti nggak bisa tawaf itu masalah terakhir. Intinya dia mandi saja. Ya mudah-mudahan Allah kasih jalan keluar atau tiba-tiba terhenti nanti ketika sampai di sana. Ya. Dan untuk wanita yang haid, untuk jaga-jaga boleh dia untuk mengkonsumsi obat. Ya. Itu bisa dikonsultasikan dengan dokter ahlinya agar dia tidak terkena efek samping apa yang harus dia konsumsi, obat-obat yang aman tentunya, dan kapan harus dia minum. Tentunya yang mau minum obat tersebut harus jauh-jauh hari sebelum berangkat agar obat itu bisa bekerja dengan maksimal. Tidak bisa diminum hari ini, besok berangkat, hari ini baru minum, nanti khawatir obat itu tidak bekerja dengan maksimal, artinya tidak berhenti darahnya dengan maksimal, masih ada keluar sedikit dikarenakan minum obatnya dadakan. Ini bisa dikonsultasikan kepada dokter permasalahan ibu-ibu yang harus meminum obat penunda haid. Kemudian yang kedua, mengenakan minyak wangi ibadah sebelum ihram, termasuk wanita, karena Aisyah menyatakan kami keluar bersama Rasulullah ke Mekah dan ketika hendak ihram maka kami balur kening kami dengan minyak wangi. Ini sebelum ihram. Boleh kita pakai wangian. Oh nanti kita kalau sudah sampai di miqat wanginya masih ada nempel, enggak apa-apa. Yang dilarang itu ketika sudah sampai miqat sengaja pakai minyak wangi, itu enggak boleh. Tapi kalau sisa-sisa tadi itu tidak masalah. Misalkan nanti bapak-bapak di Medan sudah mulai pakai pakaian ihram, atau di pesawat nanti masih dia pakai minyak wangi, ya sebelum sampai miqat, maka tidak masalah. Yang haram itu ketika sudah sampai miqat dia sibuk pakai minyak wangi atau melakukan larangan-larangan lain, itu yang tidak diperbolehkan. Tapi sebelum sampai miqat, habis mandi atau setelah mandi nantinya, nah masih diperbolehkan, dan itu bagian dari sunnah. Baik, kemudian kaum laki-laki mengenakan 2 lembar kain ihram. Nanti kita akan praktek menggunakan kain. Salat di Dzul Hulaifah bagi jemaah yang mengambil miqat darinya. Mana Dzul Hulaifah tadi, Pak? Dzul Hulaifah tadi di mana? Di daerah Madinah. Atau di Bir Ali. Salat 2 rakaat di Bir Ali. Salat apa? Salat sunnah. Salat sunnah dalam rangka mengikuti Nabi SAW, yang dulu Nabi ketika berada di miqat Dzul Hulaifah, Nabi SAW salat di situ. Dan
Dan ini hanya berlaku di Dzulhulaifah saja. Adapun di miqat yang lain tidak ada salat sunnah. Karena Nabi tidak mempraktekkannya di tempat lain, maka kita tidak perlu melaksanakannya. Kecuali kalau kita masuk ke masjid dalam rangka niatnya sholat tahiyatul masjid, itu berarti sholat dalam rangka ingin memuliakan dan membesarkan masjid, itu lain cerita ya. Dan semuanya tergantung niat. Nah, namun niat untuk sholat sunnah sebelum ihram atau dalam rangka mengikuti sunnah Nabi SAW itu hanya berada di Dzulhulaifah saja. Kemudian melakukan niat ihram setelah sholat wajib maupun sunnah. Memperbanyak membaca tahlil, tasbih dan takbir. Menghadap kiblat saat niat, karena Ibnu Umar menghadap kiblat saat niat ihram. Kalau kita berada di atas pesawat berarti sudah menghadap kiblat, sudah menghadap, maka insyaallah langsung kita membaca labbaik Allahumma umrah. Mengeraskan bacaan talbiyah bagi kaum laki-laki. Ketika sudah sampai miqat, kita langsung membesarkan bacaan talbiyah bagi laki-laki. Bagi perempuan baca juga tapi lirih. Kalau laki-laki baca keras, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Perempuan baca juga. Sedikit pelan, ya dilirihkan. Kalau laki-laki besar. Kapan ini kita baca? Ketika sudah sampai miqat. Ya, ketika awak pesawat kita sudah sampai di miqat. Kita niat labbaik Allahumma umrah, kemudian langsung kita baca talbiyah. Talbiyah itu terus dibaca dalam perjalanan sampai kita melihat Ka'bah langsung. Baru talbiyah itu berhenti. Nanti dari hotel menuju ke Masjidil Haram kita juga talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Dari Jeddah menuju hotel di bis kita juga bertalbiyah terus sampai, dan itu amalan-amalan sunnah, jangan terhenti. Artinya kalaupun terhenti untuk istirahat, kan nggak mungkin kita terus baca nggak berhenti, capek. Ketika capek istirahat, nanti mulai lagi talbiyah lagi, dan ini pahalanya besar karena di dalam talbiyah adalah kalimat-kalimat pujian, pembesaran dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya semua itu bernilai ibadah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal-hal yang dibolehkan. Yang pertama, mandi dan menggosok kepala dan menggosok gigi dan mencuci tangan dengan alkohol. Ini boleh. Kemudian membunuh hewan yang menyakiti termasuk ular. Kalau tak menyakiti jangan dibunuh, biar saja dia. Kemudian menghirup bau wangi, mencium bau wangi, ini boleh. Tapi memakai wangian setelah di atas miqat, ya tidak boleh. Menutup muka bagi kaum laki-laki jika dibutuhkan. Menutup muka bagi kaum laki-laki jika dibutuhkan, seperti memakai masker kalau dibutuhkan. Kalau tidak, maka jangan. Menggaruk kepala dan badan atau memotong kuku yang patah. Menggaruk kepala boleh, memotong kuku yang patah. Sudah patah memang, bukan sengaja kita patahkan. Nah ini boleh. Tapi kalau tidak, maka tidak boleh mematahkannya atau memotongnya kalau sudah masuk di atas miqat. Kemudian memotong rambut jika dibutuhkan, baik untuk bekam atau pengobatan. Tapi kalau tidak dibutuhkan, tidak ada dorongan untuk ini, tidak boleh. Ini bagian dari larangan sebenarnya. Tapi ini diperbolehkan apabila jika dibutuhkan. Ini perlu digaris bawahi. Ya. Nah, untuk bekam atau pengobatan atau hal yang lain. Kemudian yang ketujuh, memakai kacamata dan masker hidung dan mulut. Jika dibutuhkan maka tidak mengapa. Kemudian menggunakan payung berteduh di bawah atap atau tenda atau berteduh di dalam mobil, tidak bermasalah. Ini jangan dikiaskan dengan tidak boleh menutup kepala langsung dengan kain, dengan peci. Ya, karena sebagian orang mengkiaskan mobil berarti tutup
umrohnya bermasalah, tidak. Jadi menggunakan payung, berteduh di bawah atap atau tenda atau berteduh dalam mobil, maka ini boleh. Nah, kemudian memakai jam tangan boleh, cincin boleh, gelang tanda pengenal dan sabuk ihram boleh, tali pinggang boleh. Ya. Nah, memakai sandal walaupun dijahit boleh. Bila tidak mendapatkan sandal, boleh memakai sepatu asalkan tidak menutupi mata kaki. Ini bagi bapak-bapak perlu untuk diperhatikan. Memakai sandal berjahit boleh. Jadi pakaian yang berjahit yang tidak diperbolehkan adalah pakaian yang ketika dikenakan dia mengikuti aliran atau jalan lengan tubuh kita. Anggota tubuh, ada lengannya, ada bagian badannya, ada bagian kakinya, itu yang terjahit yang tidak diperbolehkan. Karena pakaian ihram pun ada jahitannya. Apalagi jahitan terbaru sekarang di bin Abid ada namanya bin Abid, kan itu dijahit, dibordir. Nah, jadi bukan jahitan itu yang dimaksud. Jahitan yang dimaksud yang tidak boleh bagi kaum laki-laki yang sedang ihram adalah pakaian yang mengikuti jalan anggota tubuhnya. Ya, ini yang tidak diperbolehkan. Termasuk juga celana dalam, tidak boleh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian membawa barang dan memanggul anak di atas kepala boleh. Tidak termasuk menutup kepala dengan peci ataupun sorban, tidak termasuk. Karena ini anak kita yang kita bawa, mungkin dia keletihan, capek, nggak sanggup jalan, kita gendong, atau cucu kita taruh di atas kepala kita atau di bahu kita, tidak masalah. Menyembelih hewan ternak, berburu binatang laut, membunuh serangga seperti nyamuk dan lalat dan segala bentuk yang berbahaya kecuali semut, hanya boleh dibunuh yang menggigit saja. Kalau dia tak gigit, tidak usah dibunuh. Begitu juga binatang-binatang lain yang tidak mengganggu, maka ya tidak perlu dibunuh. Baik. Wanita boleh mengenakan segala bentuk pakaian dan perhiasan asalkan tetap memenuhi ketentuan syariat. Boleh mengenakan segala bentuk pakaian. Jadi tidak seperti laki-laki hanya mengenakan dua helai pakaian. Tidak boleh pakaian seperti ini, hanya pakaian ihram. Sedangkan ibu-ibu bebas, mau pakai mukena, mau pakai pakaian yang biasa dipakai di sini, atau mau memakai pakaian yang penting pakaiannya itu pakaian menutup aurat. Namun nanti ketika kita berangkat dengan rombongan, maka kita pakai seragam. Boleh bagi laki-laki menjahit kain ihram yang sobek, boleh. Atau mengikat dengan benang, boleh. Ya. Selama kain ihram itu tidak dijahit jadi baju. Selama kain ihram itu tidak dijahit jadi celana. Kalau hanya sobek, ya, dia tetap sebagaimana kain ihram pada umumnya, maka boleh. Boleh bagi laki-laki dan perempuan memakai celak dan mencuci pakaian ihram dengan syarat tidak memakai bahan pewangi atau mengganti dengan kain ihram lain asalkan tidak terkena wewangian kalau dia sedang dalam pelaksanaan ihram. Ya. Kalau dia sedang dalam keadaan ihram, pakaiannya atau kain ihramnya kotor, dia mau cuci, silahkan cuci, boleh, tapi nggak boleh pakai wewangian. Cuci saja pakai air, dialirkan air kemudian dijemur. Tapi kalau tidak memungkinkan, kalau saya cuci basah lama keringnya, sudah beli baru. Di mana beli baru? Insya Allah di sana nanti banyak, di dekat hotel, banyak pasar dan banyak yang jual kain ihram. Ini kalau kain ihram kita bermasalah di tengah jalan. Nah, kemudian membawa senjata ketika dibutuhkan untuk memerangi musuh. Nah, ini keadaan ini kita tidak temui lagi. Ini keadaan zaman dulu. Ya. Zaman dulu maka dibutuhkan. Berpegang menjalani operasi bedah atau donor darah. Ya, ini juga diperbolehkan apabila dibutuhkan. Baik, amalan di hotel sebelum tiba. Amalan di hotel sebelum
miqat. Berarti kalau amalan hotel sebelum miqat, kalau ditunjukkan kepada kita, kira-kira ini hotel mana ya? Hotel Medan berarti. Kalau ditunjukkan kepada kita, ya amalan di hotel sebelum miqat, berarti hotel ini adalah hotel Medan. Iya. Jangan sampai nanti hotel Mekah. Kalau Mekah kita sudah melewati miqat. Amalan di hotel sebelum miqat, berarti hotel Medan. Apa amalan di hotel yang bisa kita lakukan? Ya, apakah hotel Medan atau sebelum hotel Medan? Masih hotel Loksmawe misalkan di rumah sendiri sebelum berangkat. Yang bisa dilakukan memotong kuku dan rambut, bulu di badan kecuali jenggot, bersih-bersih intinya. Dia mau rapi-rapi dulu, potong rambut dulu biar rapi, ya. Kemudian dia mau cukur bagian-bagian tertentu yang perlu dibersihkan, kecuali jenggot, karena jenggot memang perhiasan seorang lelaki, ya, sebagai identitas khusus seorang lelaki, ya, dan ini perhiasan bagi lelaki jenggot. Baik, maka bagi yang punya jenggot biarkan. Kemudian yang kedua, mandi untuk pria dan wanita. Kemudian yang ketiga, memakai parfum di badan bagi pria dan wanita. Ini sebelum miqat. Di hotel sebelum miqat, masih boleh pakai parfum di badan bagi pria dan wanita. Hanya saja kami menasihati bagi pria, bagi wanita memakai parfum itu jangan terlalu parfum yang tersebar wanginya kemana-mana. Ada parfum wanita itu yang soft, ya, yang apabila mereka pakai itu baunya tidak kemana-mana, ya. Tapi kalau wanginya kemana-mana, maka para wanita di dalam syariat itu tidak diperbolehkan memakai minyak wangi yang seperti itu kalau dia keluar rumah, kecuali di dalam rumah, ya. Mau yang wanginya sampai menyengat sekalipun, kalau di dalam rumah di depan suaminya tidak masalah. Tapi kalau di luar rumah, maka dia cukup memakai yang ringan-ringan saja yang tidak sampai menyebar kemana-mana. Kemudian mengenakan pakaian ihram. Ya, ini di mana amalan di hotel sebelum miqat, mengenakan pakaian ihram. Dan menggunakan pakaian ihram ini boleh di hotel, boleh di bandara, boleh di atas pesawat. Yang penting sebelum miqat. Ini artinya dia fleksibel, kapan saja bisa nanti. Intinya sebelum miqat, apakah di hotel, di bandara bisa, atau di atas pesawat. Tapi nanti kita akan serentak kalau jemaah kita ramai, kita pakai di bandara Medan sebelum berangkat. Ya. Jadi kita pakai bagian bawahnya aja dulu, bagian atas kita pakai pakaian bebas dulu, bagian bawah itu kita selamatkan, karena ini yang paling ribet nanti kalau dipakai di pesawat. Adapun bagian atas kita mudah, tinggal buka bagian atas. Tapi kalau bagian bawah, kita untuk makainya bagian bawah ini di dalam kamar mandi kecil, sulit kita memakainya, sehingga kita pakai nanti di ruang tunggu sebelum kita masuk ke pesawat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menuju ke miqat Dzulhulaifah atau miqat mana saja di mana Anda melewatinya, kemudian niatkanlah dengan dalam hati berihram untuk umrah, seraya melafazkan dengan lisan labbaik Allahumma bi'umrah. Ini lafaz memulai ihram. Niatnya tetap dalam hati. Lafaznya seperti kita sholat. Lafaz labbaik Allahumma bi'umrah ini sama seperti lafaz takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram? Allahu Akbar. Nah, di sini sedikit faedah saya sampaikan. Takbiratul ihram, Bapak Ibu yang dimuliakan, banyak kesalahan kaum muslimin ketika mengucapkan takbiratul ihram dalam hati. Boleh tidak? Tidak boleh. Takbiratul ihram itu tidak boleh diucapkan dalam hati. Takbiratul ihram itu harus dilafazkan menggerakkan kedua bibir. Tidak boleh dia tidak ada pergerakan seperti nggak baca. Takbiratul ihram itu mesti dia lafaz
hafalkan dengan lirik atau paling tidak mulutnya dia gerakkan. Nah, ini sama kedudukannya seperti takbiratul ihram. Labbaik Allahumma bi'umrah. Ini lafaz memulai ihram. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah untuk menjalankan umrah. Baik. Jadi mudah. Kalau tak hafal juga bisa tengok bukunya. Jadi semua buku-buku doa, kumpulan doa itu Pak, kalau Bapak nggak sanggup hafal, nggak apa-apa. Jangan nanti jadi beban. Jadilah saya berangkat, sanggup saya hafalnya banyak sekali. Nah, jadi jangan gara-gara nggak sanggup hafal doa, jadi beban di perjalanan, jadi pikiran gimana dia bisa hafal, baca pun susah. Nah, maka Ibu jangan khawatir, Bapak Ibu bisa nengok teks nanti ketika tawaf apa yang harus dibaca, nanti ketika masuk Masjidil Haram apa yang harus dibaca, nanti ketika di bus apa yang harus dibaca. Bawa saja buku itu, ya kartu doa itu dibawa saja, dilihat dibaca tidak apa-apa, lihat teks. Kalau kita sudah lihat teks nggak bisa baca juga, hafal nggak sanggup, baca juga nggak bisa. Banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bertasbih, sudah cukup. Banyak-banyak berpikir dengan zikir-zikir lain itu sudah cukup, nggak apa-apa. Jangan jadi beban, doa-doa itu jangan jadi beban. Itu hanya mimbab al-afdaliyah. Lebih afdal kita baca, lebih afdal kita hafal. Tapi hafal nggak bisa, baca pun nggak bisa, maka nggak ada masalah. Itu tidak menjadi syarat sahnya umrah seseorang, hanya bagian dari untuk mendapatkan keutamaan lebih saja. Jadi jangan dijadikan sebagai pikiran, nanti naik tensinya. Barakallahu fikum. Jadi labbaik Allahumma bi'umrah ini kita baca ketika di atas miqat. Kemudian amalan di miqat. Kemudian melanjutkan dengan menyuarakan talbiyah. Setelah kita ucapkan tadi labbaik Allahumma bi'umrah, maka kita memperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Laki-laki bisa membesarkan dan perempuan bacanya dengan lirih. Ini maknanya, aku memenuhi panggilanmu ya Allah, aku memenuhi panggilanmu, aku memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu, aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan kerajaan semesta hanya milikmu, tidak ada sekutu bagimu. Ini pujian-pujian dan pensucian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita renungi kalimat-kalimat seperti ini, labbaik Allahumma labbaik, kita resapi dalam hati, maka akan memberikan semangat dan efek yang baik pada diri kita. Bagi orang yang sedang niat ihram dan khawatir tidak bisa menyempurnakan manasik haji atau umrah dikarenakan sakit atau semisalnya, maka sebaiknya membaca syarat fa in habasani habis famahalli atau famahilli haitsu habastani. Jadi Bapak Ibu misalkan ada riwayat penyakit keras atau khawatir tidak bisa melanjutkan manasik umrahnya nanti di perjalanan karena mungkin kelelahan atau sudah tua sekali atau sudah uzur, ya banyak penghalang-penghalang yang menurut dia akan terjadi nanti di perjalanan, maka dia baca ini. Kapan bacanya? Selesai baca niat ihram, labbaik Allahumma bi'umrah, dia baca ini. Fa in habasani habis, ya Allah, bila terjadi gangguan yang membuat saya tidak bisa menyempurnakan manasik saya, maka tahallulku, ya ending dari umrohnya, akhir dari umrohnya di tempat terjadinya gangguan tersebut. Jadi tahallulnya tidak nanti selesai di Marwah, tahallulnya dia di mana dia mendapatkan gangguan, mendapatkan hambatan, maka baca ini boleh. Ya. Kalau kita yang keadaannya aman-aman saja baca ini boleh, tidak ada masalah. Ya. Sebagai kehati-hatian boleh, tidak ada masalah. Dia baca saja setelah dia baca labbaik Allahumma bi'umrah, kemudian dia baca fa in habasani habis famahilli haitsu habastani. Ya Allah,
Allah, jika ada gangguan yang membuat aku tidak bisa melanjutkan perjalanan umrah ini, maka tahallulku di mana aku terharam. Tahallulku, karena kan akhir daripada umrah kan tahallul cukup. Maka kita baca ini. Namun kita berdoa berharap semoga perjalanan kita aman-aman saja. Semoga safar kita, manasik umrah kita berjalan dengan lancar. Tapi syarat ini dibaca, ini bagian dari sunnah. Baik. Sehingga baca syarat ini tadi bukan ketika sampai hotel Mekah, bukan ketika mau tawaf baru baca. Jadi dibaca di awal ketika kita setelah masuk miqat. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika membaca syarat ini yang kita baca tadi, lalu tidak mampu menyempurnakan manasik haji maupun umrah, maka tidak terkena sanksi apapun, tidak ada denda apapun. Hal itu berdasarkan riwayat Tuba'ah bin Zubair bin Abdullah Muttalib. Ada hadisnya nanti. Hendaknya, kemudian berikutnya hendaknya memperbanyak membaca talbiyah dan berzikir kepada Allah sampai melihat Ka'bah. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi, terus bertalbiyah terus sampai berhenti, ngantuk tidur sebentar, bangun talbiyah lagi sampai melihat Ka'bah. Tiba di Mekah dan memasuki Masjidil Haram. Walaupun kita masih di muntaha, tapi bayangkan saja kita sudah tiba di Mekah dan memasuki Masjidil Haram. Apa yang kita lakukan? Jika memang ada kesempatan mandi sebelum memasuki kota Mekah, maka silakan mandi. Ya. Contoh, kita turun di Mekah, di Jeddah. Biasanya kan jamaah itu pasti yang pertama kali yang dia datangi kamar mandi, bensin, buang air dan seterusnya. Jadi mau sempatkan mandi, boleh silakan. Yang penting jangan sampai ketinggalan rombongan, ya, atau membuat orang banyak menunggu kita. Ya, antri apa mau mandi? Tapi dilihat keadaan. Kalau memungkinkan mandi silakan, tapi mandinya nggak boleh pakai wewangian lagi, nggak boleh pakai sabun-sabun lagi. Ya cuman lepas pakaian ihramnya, dia gantung, dia mandi dengan air saja. Ya, kemudian kalau dia ada handuk, dia pakai handuk, kemudian dia pakai lagi pakaian ihramnya. Ini kalau memungkinkan. Ya. Jika memang ada kesempatan, ya mandi sebelum memasuki kota Mekah. Tapi kalau nggak ada, nanti mandinya mau di hotel saja. Ya, tapi sudah masuk kota Mekah, belum, ya tidak dikatakan sebelum masuk kota Mekah, sudah masuk kota Mekah, tapi mau mandi juga nggak apa-apa, mungkin gerah, ya dan seterusnya. Sebelum tawaf yang mandi dulu boleh, nggak masalah. Ya. Kemudian masuk ke Masjidil Haram untuk tawaf dan sa'i. Ketika masuk masjid, Anda mendahulukan kaki kanan seraya mengucapkan doa. Jadi kapan kita dikatakan masjid itu nanti ada tandanya memang masuk di masjid. Nah, disitu kita memasuki. Ada yang namanya pelataran, ada yang namanya kan masjid. Ya, jadi kalau masuk pelataran itu nggak mesti kaki kanan, ya, bebas, sama seperti kita memasuki pelataran sini. Ya, pelataran masjid manapun bebas, tapi yang disunahkan menggunakan kaki kanan itu ketika awal masuk masjid. Misalkan kita buka pintu masjid ini, masuk kaki kanan dulu. Begitu juga Masjidil Haram. Baca doa, apa doanya? A'udzu billahil azim wa bi wajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Kalau bisa hafal bagus. Kalau tak sanggup menghafal, kita baca. Kalau tak bisa baca juga, diam. Cuma baca Bismillah. Ya apa-apa. Paling tidak baca Bismillah. Nah, ini dia. Gak bisa yang tadi, ini aja bisa. Bismillah. Sampai sini aja cuma kita nggak mau pusing, aku nggak bisa ngepol lagi, nggak bisa baca lagi. Bismillah aja lah. Bismillah sudah masuk masjid. Nggak ada masalah. Karena Bismillah ini juga mengandung pembesaran kepada Allah
wa rahmatih. Atau nggak bisa yang panjang, kita bisa yang penggalan ini yang terakhir nih. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Baca ini saja. Boleh. Atau penggalan ini nggak bisa, sudah ini saja. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nggak bisa juga, ya udah Bismillah aja. Jadi mudah semuanya. Semua sesuai dengan kemampuan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita mulai tawaf. Tawaf itu dimulai dari sudut Hajar Aswad. Sudut Hajar Aswad. Anda berhenti membaca talbiyah ketika tiba di Ka'bah sebelum memulai ibadah tawaf. Jadi kita masuk masjid, biasanya itu langsung nampak Ka'bah. Maka kita berhenti talbiyah. Tidak ada talbiyah lagi. Ketika melihat Ka'bah membaca doa, Allahumma antas salam wa minkas salam fahiyyina rabbana bis-salam. Yang bisa ya hafal. Yang tidak bisa lihat teks, nggak bisa juga nggak baca pun tidak masalah. Ya. Nah, ini doa ketika melihat Ka'bah. Di situ nanti kalau yang tidak pernah melihat Ka'bah langsung, begitu dahsyatnya getaran jiwa dan hati kita. Bahkan yang sudah pernah lihat berkali-kali, hari ini nampak lagi, bergetar jiwa kita, bergetar hati kita. Subhanallah, ya Allah, akhirnya saya bisa melihat langsung Ka'bah ini. Yang biasanya saya lihat di televisi, di gambar, hari ini langsung di depan mata saya. Kita ucapkan doa tadi. Nah, ketika hendak memulai tawaf, lakukanlah ittiba dengan meletakkan bagian tengah selendang di bawah pundak kanan di ketiak, sehingga pundak kanan terbuka, tidak tertutupi selendang, sedang dua ujungnya di atas pundak kiri. Nanti kita bagi laki-laki melakukan ittiba. Ittiba itu bahu kanan dibuka, tidak ditutup dengan kain ihram. Nanti kita akan praktekkan dan contohnya seperti ini. Ini namanya posisi ittiba. Dan ini khusus untuk saat tawaf saja. Ketika sudah selesai tawaf, maka kain ini kita angkat lagi menutup kedua bahu. Ini posisi khusus ketika tawaf saja. Jadi bagian dari sunnah. Setiap putaran tawaf selalu dimulai dengan mengusap dengan tangan kanan, mencium atau sujud di hadapan Hajar Aswad. Ini kalau memungkinkan. Setiap lewat Hajar Aswad kita usap atau kita cium. Ini yang pertama, yang paling afdal cium. Gak bisa cium, kita usap dengan tangan. Gak bisa pakai tangan, pakai alat lain. Pakai alat lain yang bisa mengenai Hajar Aswad. Kemudian barang tersebut kita cium. Gak bisa juga pakai tongkat, gak bisa juga karena jauh sekali kita, maka isyarat saja. Bismillah, Allahu Akbar. Dan tidak mencium tangan. Kenapa? Karena tangan ini tidak menyentuh Hajar Aswad. Jadi tangan ini dicium kalau tangan ini menyentuh Hajar Aswad. Kalau dia tidak tersentuh Hajar Aswad, maka isyarat saja. Walaupun nanti Bapak Ibu akan melihat banyak orang cium tangan. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Dia cium tangan. Sebenarnya tidak cium tangan. Kenapa? Karena tangan ini tidak menempel Hajar Aswad. Ya, maka ini saya katakan tadi, ini bagian-bagian sunnah yang perlu kita perhatikan. Jadi bagian-bagian petunjuk yang perlu perhatikan. Jadi bukan memperhatikan orang banyak. Orang buat ini kita buat juga, orang buat seperti ini. Nanti ada orang dia ambil kain ihramnya, dia gosok-gosok di makam Ibrahim ini. Mulai berkah. Kemudian dia datang, dia melekat nempel ke kiswah, dia bersandar-sandar, mulai berkah. Ya kayak gitu. Kita jangan ikut kebanyakan orang, tapi semua ibadah ritual yang kita lakukan harus sesuai dengan ilmu, harus sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan nanti ketika sebagian jamaah itu ziarah ke kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dibuka pecinya, kemudian diusap di dinding-dinding, di sekitaran kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Mengambil berkah. Ini tidak benar. Jadi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, mana yang sesuai dengan syariat, mana yang tidak. Jadi sehingga ibadah itu tidak ikut-ikutan, karena semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
diawali dengan, dan kita sulit untuk memusat karena ramai sekali jamaahnya. Biasanya kita di awal kedatangan itu umrah bareng, kemudian kita hanya isyarat saja, Bismillah, Allahu Akbar. Nanti Bapak Ibu kalau mau tawaf sunnah atau mau badal umrah laksanakan sendiri, atau ibu-ibu kan selalu tawafnya di bawah tuh. Ya, bisa nanti dilihat kapan jam-jam sepi. Oh, saya mau di jam-jam sepi ini kayaknya jam 12 siang. Biasanya jam-jam siang terik panas, ya itu sepi. Tapi sekarang kan alhamdulillah musim dingin, walaupun siang pun dingin. Nanti bisa dilihat mana jam-jam yang sepi orang tawaf, kita masuk untuk bisa mencium hajar aswad. Nah itu nanti masing-masing saja. Tapi kalau kedatangan pertama kita umrah barengan, kita ikut rombongan saja, dan nggak mungkin semuanya atau kita musuh untuk masuk cium hajar aswad, mudaratnya besar. Apalagi orang-orang tua yang tenaganya lemah, kurang tenaga, bisa kejepit nanti, kejepit, ketolak orang, jatuh dan seterusnya, karena sudah banyak memakan korban di situ. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak perlu kasih uang untuk para al-bujuh. Ada al-bujuhnya di sana, di dekat Ka'bah. Kalau mau dibukakan jalan nanti kasih duit. Kita jangan takalluf, jangan membebankan diri dalam hal-hal yang kita tidak dibebani dalam syariat. Kita tidak dibebani dalam syariat harus cium. Ada kesempatan cium, nggak ada, nggak perlu kita bayar orang atau bayar bodyguard atau memang ya kita bayar al-bujuh di situ. Memang mereka tujuan utama mencari duit di situ. Terkadang sebagian orang Indonesia melepaskan emasnya, melepaskan cincinnya, kasih duit di situ untuk sekedar seakan-akan ada keyakinan besar pada hajar aswad. Padahal Umar bin Khattab pernah mengatakan, innaka la hajar la tanfa' wa la tadur. Kau itu hanya batu biasa, kata Umar bin Khattab. Tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi mudarat. Law ma ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ma qabbaltu. Kata Umar bin Khattab, sekiranya aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka aku tidak akan menciummu, wahai batu. Aku cium kau karena aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam cium kau. Tapi kalau ini tidak pernah melihat dari Nabi, aku tidak sudi mencium batu. Kata Umar bin Khattab. Ini bagaimana keyakinan tauhidnya Umar bin Khattab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak mau berlebihan kepada benda-benda mati, dan hajar aswad benda mati tidak bisa memberi manfaat atau memberi mudarat. Tapi kenapa kita cium? Karena Nabi cium, itu saja. Sampai di sini. Dan tidak wajib, ada kemudahan cium, tak ada juga tak jadi masalah. Jika tidak bisa, maka memegang lalu mencium tangan. Memegang lalu mencium tangan. Kenapa kita cium tangan? Karena tangan kita memegang batu tadi. Jika tidak bisa, maka menyentuh hajar aswad dengan selain tangan, sebesar tongkat, dan mencium benda tersebut, karena benda tersebut telah menyentuh hajar aswad. Jika tidak bisa, maka menghadap dan memberi isyarat dengan tangan ke hajar aswad, seperti hajar aswad, dan membaca Allahu Akbar sambil berlalu tanpa mencium tangan. Kenapa tak cium tangan? Karena tangan kita tidak menempel ke hajar aswad. Barakallahu fikum. Cara tawaf. Jadi kita mulai dari ini namanya rukun hajar aswad. Kita mulai dari sini tadi. Putaran 1, putaran 2, putaran 3, putaran 4, sampai putarannya semakin banyak maka semakin keluar. Putaran 1 dekat, putaran 2 mulai menjauh sedikit, putaran 3 menjauh, putaran 4 semakin menjauh, putaran 5 semakin menjauh, putaran 6, putaran 7 semakin menjauh arah keluar. Kenapa kita semakin meluas keluar? Untuk memudahkan keluar nanti. Kalau kita dari putaran 1 di sini, di sini terus sampai putaran 7, nanti ketika kita mau keluar ke makam Ibrahim sulit. Kita harus melewati ribuan orang di sini menyeberang, dan itu sulit. Nah, jadi kita harus pandai-pandai mengkondisikan, mengikuti ya yang membimbing nanti, jamaah ikuti pembimbing putaran 1, 2 meluas terus sehingga tidak terasa di putaran 7 kita sudah arah keluar. Mudah untuk keluar, tidak perlu
berdesak-desak dengan orang, karena nanti Bapak Ibu akan lihat ada orang yang dari putaran pertama dia di sini sampai putaran 7 dia di sini di nomor 1 ini. Ketika putaran 7 mau keluar, dia harus buka orang, puisi. Orang marah, jadi orang naik darah akhirnya. Ya, akhirnya dari situ keluarlah ucapan-ucapan tak baik. Kenapa kita mengganggu orang akhirnya? Maka ibadah ini jangan sampai kita mengganggu orang. Bagaimana caranya? Semua ada solusi. Ada antara solusinya cara tawafnya seperti itu, sehingga kita tidak mengganggu banyak orang. Ya, apalagi kita sama anak-anak kita, sama anak gadis kita, sama istri kita, kemudian ada orang dorong kena keluarga kita, pasti kita nggak senang. Nah, kalau kita berada di posisi seperti itu, kita juga tidak senang. Maka kita jangan lakukan hal-hal yang seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini merupakan hajar aswad. Jadi ini ciumnya di sini, bukan di putihnya ini, tapi di dalamnya. Baik, memulai tawaf. Memulai tawaf dengan ramal. Ramal itu lari-lari kecil. 3 putaran pertama kita ramal lari-lari kecil. Kalau tidak memungkinkan, maka kita ikuti ya irama berjalannya para jamaah yang sedang tawaf. Kalau kita nggak bisa lari-lari kecil di putaran pertama, ya maka kita jalan biasa. Jadi ramal itu pada 3 putaran pertama khusus pria, ramal adalah berjalan cepat dengan memendekkan langkah. Ya. Seperti berlari-lari kecil. Itu kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan karena padat, kita jalan seperti biasa mengikuti langkah orang lain. Kemudian berjalan pada putaran selanjutnya dengan zikir kepada Allah dan berdoa atau dengan membaca Al-Quran. Jadi sambil tawaf jangan kita sibuk berbicara atau bercerita atau ambil video, kamera, ya boleh sesuai dengan kebutuhan. Tapi perbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Apa zikir yang kita baca? Bebas. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau zikir-zikir lainnya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Atau doa-doa yang lain. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Atau zikir dan doa lainnya. Sudah dibaca semua, boleh kita baca Quran juga. Karena sebaik-baik zikir adalah baca Al-Quran. Sebaik-baik zikir adalah baca Al-Quran. Kita baca Quran atau kita punya hafalan ayat-ayat pendek atau surah-surah panjang sambil kita murojaah mengulang-ulang hafalan selama tawaf. Karena selama tawaf tidak ada bacaan khusus kecuali saat melewati rukun Yamani dan Hajar Aswad. Dari rukun Yamani ke Hajar Aswad itu ada bacaan khusus, bacaan doa, istilah kita doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu hanya dibaca ketika di rukun Yamani dan Hajar Aswad. Jadi misalkan Bapak Ibu, ini rukun Yamani. Rukun itu artinya sudut. Rukun itu artinya sudut. Ini rukun Yamani. Dan di sini rukun Hajar Aswad. Nah, antara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad, ketika kita tawaf, antara dua tempat ini kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berapa kali? Sebanyak mungkin sampai kita ke Hajar Aswad. Antara dua tempat ini kita bisa baca 10 kali, 20 kali, terserah. Berakhirnya di Hajar Aswad. Kemudian lanjut lagi tawaf di sudut-sudut lain, di tempat-tempat lain saat tawaf tidak ada doa khusus, tidak ada zikir khusus, bebas mau zikir apa saja, yang penting pujian kepada Allah, baca Quran. Zikir khusus hanya di rukun Yamani ke Hajar Aswad, dan itu doa yang sangat mudah. Rabbana ya Allah atina, berikan untuk kami fid dunya, dalam kehidupan dunia hasanah, kebaikan-kebaikan.
begitu juga dalam kehidupan akhirat, berikan kebaikan-kebaikan. Wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari neraka jahanam. Itu doa satu jagat, doa kebaikan dunia akhirat. Jadi bapak mau ini, mau itu, tapi tidak bisa diungkapkan dalam bahasa Arab. Cukup membaca doa ini saja, itu telah mewakilkan semua kebaikan yang kita inginkan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan doa di sekitaran Ka'bah termasuk tempat yang makbul, maka banyak-banyaklah berdoa ketika tawaf. Ini Hajar Aswad. Ini dia doa ketika di Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selesai 7 putaran menunaikan tawaf, maka tutuplah pundak Anda atau berubah posisi itibak menuju makam Ibrahim. Jadi tadi kan itibak buka bahu kanan. Setelah tawaf tutup lagi, kemudian langsung menuju ke makam Ibrahim sambil membaca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Makam Ibrahim itu adalah tempat pijakan Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, bukan kuburan Nabi Ibrahim. Ya. Dan tidak ada keistimewaan, keutamaan makam ini. Jadi tidak perlu diusap, tidak perlu dipegang, lewat saja. Ya. Setelah kita tawaf, kita sholat di belakangnya. Bisa tepat di belakang, ya, di belakangnya maka bagus. Tidak bisa agak merah ke kiri ke kanan, tidak masalah. Jangan tepat langsung di belakangnya, karena tepat di belakang makam Ibrahim itu masih arena tawaf. Itu masih arena tawaf. Jadi kita agak ke belakang, ada tempat yang sudah disediakan, ya, untuk sholat 2 rakaat. Dan sholat 2 rakaat ini, sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, pada rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan surah Al-Kafirun. Ini rakaat pertama. Ini kalau kita mau ikuti sunnah, ya, untuk mendapatkan keafdalan. Dan pada rakaat kedua membaca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Dan jadi bekal kita cukup Al-Fatihah dan Al-Kafirun di rakaat pertama, dan di rakaat kedua Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Jadi 2 rakaat yang ringan, ya. Tidak lama-lama. Yang lama itu doanya. Doa nanti setelah sholat 2 rakaat baru kita doa depan Ka'bah. Setelah sholat 2 rakaat baru kita doa. Nah, di situ minta sebanyak-banyaknya. Baik, setelah sholat 2 rakaat, nah ini dia makam Ibrahim. Jangan langsung tepat sholat di belakang ini. Nah ini masih arena tawaf, tapi agak lagi ke belakang. Kembali ke Hajar Aswad dan mengusapnya, kemudian minum air Zam-Zam, lalu menuju Bukit Safa. Nah ini kembali ke Hajar Aswad kalau memungkinkan setelah sholat 2 rakaat. Tapi tidak memungkinkan, itu balik lagi kalau sekarang, karena ramai, kita harus melewati kerumunan banyak orang. Karena tidak memungkinkan, maka tidak kembali ke Hajar Aswad, tapi kita hanya minum air Zam-Zam lalu menuju Bukit Safa. Ya, ketika minum air Zam-Zam kita baca doa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Itu doa minum air Zam-Zam. Gak bisa doa ini, doa yang lain juga boleh. Karena kata Nabi SAW, ma'u Zam-Zam lima syuriba lahu. Air Zam-Zam itu manfaatnya sesuai niat orang yang meminumnya. Kalau kita niatnya minumnya untuk kesembuhan, sembuhlah. Itu dia maknanya. Kalau kita minum air Zam-Zam dalam rangka ingin dimurahkan rezeki kami, ya Allah. Jadi efek air Zam-Zam itu tergantung niat kita meminumnya. Setelah minum air Zam-Zam, ya, boleh kita guyurkan sebagian air ke kepala kita. Ya. Kemudian langsung beranjak dari pelataran Ka'bah menuju Safa. Setelah sampai Safa membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Ini sekali saja dibaca saat menuju Safa pertama kali. Nanti ke Safa berikutnya tidak perlu membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Ini cukup sekali dibaca saat pertama kedatangan ke Safa. Ini
Safa. Ya, sudah dipagari di Safa. Hanya dibaca saat pertama kali menuju Safa. Inna Safa wal Marwah min sya'ir. Selanjutnya mengucapkan abda'u bima bada Allah bi. Ini saat berada di atas Safa. Cukup sekali baca saja di awal kedatangan. Abda'u bima bada Allah bi. Kemudian menghadap kiblat setelah naik di Safa lalu berzikir membaca zikir ini. Ini yang paling penting. Safa Marwah Bapak Ibu tempat yang mustajab. Maka di sini kita memperbanyak zikir dan berdoa. Jangan buru-buru kita di sini. Ya. Makanya sebagian para ulama kita itu mereka pelaksana umroh itu Pak, dari awal tawaf sampai tahallul itu bisa memakan waktu sampai 7 dan 8 jam normalnya. Kalau kita normalnya cuma 2 sampai 3 jam. Dari tawaf, sa'i, tahallul normalnya kalau kita paling lama 2-3 jam sudah capek. Tapi sebagian guru-guru kita para ulama mereka pelaksanaan umrah itu sampai 7-8 jam. Kalau lama kali, lamanya di mana? Di sini lamanya. Mereka lamanya di sini. Ya. Berdoa di sini. Jadi ketika sampai di Bukit Safa dan Marwah, kita menghadap kiblat, membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Setelah baca zikir ini baru kita doa. Ketika baca zikir ini tak perlu doa. Tidak perlu angkat tangan. Zikir ini kita baca menghadap kiblat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti akan dipandu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Setelah baca zikir ini baru kita doa angkat tangan. Angkat tangan menghadap kita. Doanya gimana? Doanya bebas. Saya punya hajat sendiri, Bapak Ibu punya hajat sendiri. Apa yang Bapak inginkan? Kalau saya boleh saran, doa pertama untuk diri kita. Karena yang paling berhak untuk kita doakan yang pertama kali adalah diri kita sendiri dulu. Doakan dulu untuk kita. Setelah habis semuanya untuk kita, baru kita baca lagi zikir ini yang ketiga, yang kedua kali ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai ya wa hazama al-ahzab wahdah, kita doa lagi. Katakan lagi doa untuk siapa? Untuk orang tua. Maksimalkan doa untuk orang tua. Selesai, kita baca yang ketiga ini lagi. Sampai bawah, kita doa lagi yang ketiga untuk siapa? Untuk anak, istri, keluarga, tetangga, teman dan semuanya. Kita doakan kebaikan-kebaikan untuk pemimpin kita, untuk diri kita semua kita doakan. Selesai, baru kita menuju Marwah. Baru kita menuju Marwah. Nah, di Marwah nanti, jadi zikir ini dibaca 3 kali dengan diselingi doa di antara zikir tersebut dan mengangkat kedua tangan saat berdoa. Jadi zikirnya 3 kali, di sela-sela zikir doa. Nah, di situ doanya yang perlu diperbanyak dan diperlama. Banyak doa. Kemudian setelah selesai 3 kali doa, 3 kali zikir, kita lanjut ke Marwah. Selesai zikir dan berdoa, turun menuju Bukit Marwah. Saat sampai di tenda hijau, ditandai dengan lampu kuningan warna hijau yang digantung di dinding dan langit-langit tempat sa'i, mulai berlari kecil hingga tanda hijau selanjutnya berlari-lari kecil. Nah, ini Marwah. Tapi sekarang nggak bisa lagi masuk kemari karena sudah dipagar. Doa saat di antara lampu hijau, Rabbighfir warham innaka antal a'izzul akram. Ketika di bawah lampu hijau kita tidak akan berlari lebih kencang daripada berlari ketika tawaf. Itu 3 perkara pertama. Lari di sa'i ini lebih kencang. Rabbighfir warham innaka antal a'izzul akram. Rabbighfir warham innaka antal a'izzul akram.
sambil berlari sambil membaca zikir ini. Selesainya di ujung. Jadi ketika kita sampai lampu hijau ini dari awal, ini menuju ke depan, berlari Rabbighfir warham innaka antal azizzul akram, terus sampai ujung. Setelah sampai ujung, normal jalan seperti biasa lagi. Menghadap kiblat setelah naik di marwah, lalu berzikir, membaca zikir seperti yang dibaca di sofa dengan diselingi doa di antara zikir tersebut dan mengangkat kedua tangan saat berdoa. Kemudian Anda melakukan sa'i 7 kali dari sofa hingga marwah dihitung 1 kali, dan dari marwah ke sofa dihitung 1 kali. Jadi ketika di atas bukit sofa kita menghadap kiblat, membaca zikir dan doa. Kemudian ketika di marwah nanti berdiri juga menghadap kiblat, membaca zikir dan doa yang sama seperti kita baca di sofa. Baik, tahallul selesai. Setelah sa'i 7 kali bertahallul dengan hal mencukur rambut kepala atau taksir, menggunting seluruh rambut. Pria mencukur lebih utama. Jadi kalau pria kita gundul, maka saya sarankan untuk bapak-bapak, abang-abang, adik-adik cukur habis. Itu kemuliaan, karena Nabi mengatakan Allahumma arhamil muhalliqin, Allahumma arhamil muhalliqin, Allahumma arhamil muhalliqin. 3 kali Nabi doakan, ya Allah rahmati orang-orang yang gundul, karena mereka gundul karena aku. Mereka gundul karena ibadah karena Allah, bukan gundul karena kriminal. Kalau gundul karena kriminal, baru kita malu, Pak. Tapi ini kita gundul, inilah perjuangan, ini endingnya, terakhirnya. Ini yang kita korbankan. Umrah perlu pengorbanan. Di antara yang perlu kita korbankan ketika umrah adalah rambut kita. Rela. Subhanallah, kemarin beberapa bulan yang lalu saya bawa jamaah, ada yang rambutnya gondrong, Mas. Om-om, abang-abang, cantik sekali rambutnya, keren. Rambutnya lurus, sebab indah sekali rambutnya. Tapi ketika kita sampaikan seperti ini, dia siap, saya coba. Saya untuk umroh ini, lama saya nanti, lama saya harus berkorban. Ya sudah sampai di sini, 3 rambut saya akan korbankan, remeh sekali. Jadi akhirnya dia berkorban. Subhanallah, saya lihat foto dia, saya lihat wajah dia yang tadi punya rambut, setelah ini tidak punya rambut, bedanya luar biasa. Lebih cerah dan lebih terang ketika tanpa rambut. Tapi insya Allah setelah 1 bulan, 2 bulan, setahun kemudian, dan hari ini sudah panjang lagi. Nah, jadi ini bagian dari pengorbanan kita. Yang tidak siap dengan cukur tidak masalah. Dia mau memendekkan 1 sisir aja lah, atau 2 sisir saja pakai ragum, biar enggak kotor licin boleh. Tapi dia cuma dapat 1 kali doa rahmat dari Nabi Muhammad. Allahumma arhim lil muqassirin. Ya Allah, rahmati pula orang yang memendekkan rambut. Tapi yang cukur 3 kali. Kita mau dapat 3 kali atau 1 kali, itu kembali kepada bapak-bapak semuanya. Adapun ibu-ibu, cuman dikumpulkan seluruh rambutnya di belakang, kemudian digenggam, dipotong di ujungnya segini saja, seluas kayak ibu-ibu masak nasi. Nah, potong segitu saja, selesai. Nah, motongnya ibu-ibu bisa di hotel. Ya, kalau mau motong di tempat umum setelah nanti keluar marwah boleh, tapi diperhatikan auratnya jangan sampai terlihat orang. Kalau mau potong di hotel itu lebih aman, potong di hotel. Bapak-bapak, potongnya mau di hotel boleh, bawa ragum sendiri boleh, bawa pisau cukur sendiri boleh, atau kita sama-sama ke tukang cukur dengan biaya 10 real biasanya. 10 real itu sekitar 45.000 atau 50.000. Baik. Selesai akhirnya, ya, wanita memotong rambut sepanjang luas jari. Caranya genggam seluruh rambut bagian belakang. Selesai hal dan taksir, berarti manasik umroh telah selesai. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima umroh kita. Nah, ini contoh botak lontos. Ya, botak gundul. Yang digundul kepalanya saja, jenggotnya jangan, jenggotnya biasa. Nah, ini tanda sebagai kejantanan seorang lelaki. Toib. Selesai pelaksanaan manasik teori umroh kita, insyaallah kita
istirahat dulu 10 menit atau 15 menit, kemudian kita lanjutkan praktek. Nanti akan dipimpin oleh Ustaz Zuhair Rafiqullah, dan nanti bapak-bapak ambil kain ihramnya, kita praktekkan bagaimana cara memakai pakaian ihram. Kemudian kita akan turun dan praktek manasik umrohnya. Sekarang kita istirahat dulu untuk ngopi ataupun makan-makan ringan yang telah disediakan oleh panitia di luar masjid. Kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nampak ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Jadi kambing kita ramai, jalan cepat ya. Bismillah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahul azim. Kita ucapkan zikir sepanjang jalan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahul azim. Mungkin kita membaca Quran, hafalan mungkin banyak surat yang kita hafal, kita bacakan terus ya. Selain zikir adalah membaca Quran. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahul azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika sampai ke Rukun Yamani, ini pojok sebelum Hajar Aswad, disebut dengan Rukun Yamani. Di Rukun Yamani ini disunnahkan untuk mengusap. Kalau tidak sanggup Ustaz, ramai orang tak bisa ngusapnya, lewati aja. Memulai dari Rukun Yamani sampai Hajar Aswad, itu apa yang diucapkan Bapak Ibu, itu yang disebutkan oleh Nabi SAW. Rabbana atina fid dunya, itu yang ada, yang lain tidak ada. Di buku dan disampaikan sama ya, banyak buku-buku dia, putaran satu baca ini, putaran itu hanya dikasih doa aja sebenarnya, tetapi tidak wajib membacanya. Kalau kita tidak memakai teks itu nggak masalah, sah. Bapak Ibu mungkin sekitar jalan aja putar sampai selesai, sah umrahnya, semua sah lakukannya. Yang penting kan sayang kalau kita mutar itu berapa putaran sampai 7, tetapi tidak ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai Rukun Yamani sampai Hajar Aswad kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai putaran yang kedua sama juga ada ya jalan cepat ya. Ada ittiba, itu berlaku sampai 7 putaran. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahul azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahul azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahul azim. Membaca ayat Quran, bila berzikir dengan ucapkan alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Nyampai ke Rukun Yamani, mulai kita ucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillah, Allahu akbar. Ya. Jadi pada saat nyampai ke setiap memulai tawaf, jangan berhenti sambil jalan. Ada orang berhenti, dia baca doa, terganggulah yang jamaah yang belakang itu ya. Jadi sambil jalan bismillah, Allahu akbar, jalan terus. Ini yang disebut dengan maqam Ibrahim ya. Alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Jadi kawasan ini Bapak Ibu, kalau udah sampai sini, ini sangat padat. Kalau bisa lewat ke belakangnya. Jangan masuki area ini. Area ini pasti akan terintip dengan yang lain.
Ini area yang agak bahaya. Ya, memang singkat waktunya, tapi pasti terganggu dengan dorongan yang lainnya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini putaran ketiga. Ini ada Hijr Ismail, Bapak Ibu ya. Hijr Ismail tidak boleh kita memotong dari situ. Nah, dia singkat waktunya, tidak boleh ya. Jadi melewatinya ya, bersingkir terus. Ini putaran ketiga, masih ada amal. Ya, jalan cepat. Ya, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Sampai ke rukun yamani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi inilah putaran Bapak Ibu ya, sampai putaran yang ketujuh. Putaran yang ketujuh ya, kita melewati ini ibaratnya yang sudah yang ketujuh ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah al-azim. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah al-azim. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah al-azim. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah al-azim. Ini putaran terakhir Bapak Ibu pada saat putaran 5, 6, 7 itu mulailah melebar. Jangan Bapak Ibu sampai putaran 7 masih dekat Ka'bah. Mana mau keluar? Masih akan dorong orang lain, akan terganggu orang lain gara-gara kita berbuat salah. Ya, jangan sampai masih dekat Ka'bah saya mencium hayat suat. Jangan, kenapa? Jamaah lagi nunggu kawan-kawan di luar tuh. Gara-gara kamu telat yang lain. Jadi makanya cium hajar aswad itu khusus nanti. Setelah selesai tawaf sa'inya baru nanti mau cium hajar aswad sama suami sama anak terserah. Ada waktu yang lain ya. Jadi pada saat putaran yang 5, 6, 7 lingkaran makin lebar. Ya, makin ini dah. Ini yang ketujuh, kita lebarkan terus, lebar keluar, ya. Nyampe ke sana, udah kita bisa mengambil jalan keluar. Ini putaran yang ketujuh, yang terakhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi mulailah kita keluar. Ya, jadi sudah ambil jalan, tidak ada lagi salah. Ini tujuh dan terakhir. Keluar. Ya, ini makam Ibrahim. Saya diperintahkan sama Ustaz salat di belakang makam Ibrahim. Di sini aja salat. Allah, kan langsung diusir sama polisi. Kenapa? Ini dilarang. Ini masih kawasan bawah. Tidak boleh sini salat. Ambil dan ke belakang, ya. Tadi tempat itu laki-laki, ya. Salat 2 rakaat. Kemudian ibu kembali ke belakangnya lagi. Jadi selesai ini ya, setelah kemudian salat 2 rakaat, rakaat yang pertama dibaca dan apa? Kafirun sama Al-Fatihah sama Kafirun. Rakaat yang kedua dibaca Qul huwallahu ahad. Jadi setelah itu dia berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru kita minum air zam-zam. Selesailah tawaf. Jadi tidak ada yang membatasi kita ya dalam tawaf ini. Kalau kita sentuh perempuan yang kita kasih, yang pasti tersentuh itu pasti. Mengelak kanan kiri semua terkait dari perempuan dan bawah. Ada India, ada orang Indonesia semua. Apalagi orang India itu nggak pakai apa-apa dia, langsung ya, kaos kaki nggak dipakai sama dia, semua jadi tersentuh kakinya. Jadi makanya tidak ada istilah kita, nanti kita pindah mazhab. Tidak ada. Semua bisa lakukan. Kita menyentuh bukan dengan sengaja. Ya, menyentuhnya tidak dengan sengaja. Kalau tersentuh, kalau seandainya kita mempraktekkan yang sentuh, kita harus ambil wudhu. Kapan selesai dia? Tidak selesai. Jadi makanya Bapak Ibu yakin dengan syariat yang seperti ini, insya Allah ya tidak ada ya membatali itu kecuali dengan
sentuhan yang dengan nafsu, itu lain ya, itu membatalkan wudunya. Jadi Bapak Ibu, ya ini kita tawaf, selesai tawaf baru kita mulai sa'i. Ya, jadi Bapak Ibu sudah tawaf 2 rakaat, semua jemaah bin Abid akan menunggu ya tulisan menuju ke sa'i. Nah, kita di bawah kita tunggu sama-sama. Jadi Bapak Ibu mohon semuanya kebersamaan. Kalau kita berangkat bersama, pulangnya bersama. Oh, saya udah berulang-ulang, saya sendiri aja pulang. Tidak boleh seperti itu. Itu kaidah dalam kita bekerja sama, kaidah dalam kalau kita pergi sama, ada namanya amir. Nah, ikuti perintah amir ini. Disunnahkan Nabi ada amir. Nah, jadi di mana-mana harus izin. Saya duluan ya, Ustaz ya. Nah, izin dulu sama Tuhan. Jangan dia nanti menunggu, kok belum datang, rupanya sa'i sudah selesai sa'i sama dia. Ya, jadi sa'inya udah selesai dia, jadi terakhirnya udah selesai, dia masih menunggu di sini, jamaahnya belum mulai sa'inya. Jadi Bapak Ibu mohon semua kerjasama yang baik, kebersamaan, ya kebersamaan. Gitu. Ada izin di antara kita saling ya koordinasi sama mutawifnya. Saya ke sana Ustaz, saya tunggu di sana ya. Itu yang membuat kompak kita. Dan singkat waktunya karena kekompakan kita. Kalau satu orang, 2 orang suka-suka hati dia, ini yang pun di sana, saya kamar mandi tapi nggak ada izin, mana dia ini menunggu. Jadi semuanya mohon sama mutawifnya ya selalu melaporkan. Lapor ya, saya di sini ya posisinya. Sekarang nanti insya Allah di grup itu saling bekerja sama. Saya baru selesai putaran misalnya ketiga Ustaz, tunggu Ustaz saya ya. Nanti di grup nampak itu, oh ya. Nanti tunggu dia. Ya Bapak Ibu, oke kita ke sa'i. Nanti setelah pertanyaan ya, menuju ke sa'i. Bapak Ibu. Yang ini saya rekam manual, kadang suara zoom putus-putus. Di sa'i misalnya ini di Safanya menuju ke Safa. Inilah Safanya ya. Setelah menuju ke Safa ada beberapa bacaan yang dibacakan. Yang pertama itu Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Yang kedua Abda'u bima bada Allahu bih. Saya memulai dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mulainya. Yang ketiga baru kita baca seperti doa yang di buku kecil itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba. Setelah itu dia berdoa dengan doa yang dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Arab, doalah minta. Bapak Ibu, momentum Safa Marwah jangan dilewatin aja, karena doanya mustajab. Saya udah lelah, capek kali. Ya, kita kumpulkan harta semua untuk umrah. Masa mau cepat-cepat? Nikmati langkah-langkahnya ibadah. Angkat tangan, memohon kepada Allah SWT. Untuk perkara dunia, tumpahkan semuanya. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dilarang untuk minta ini, minta apa, segala-galanya minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menunjukkan ya kerendahan seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah yang maha atas segala sesuatu, minta sama Allah. Ya, jadi Bapak Ibu selalu gitu pada saat tawaf selesai, jangan dilewati doa. Kalau itu Bapak Ibu menghafal hanya Rabbana atina fid dunya hasanah, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Kebaikan dunia mendapatkan menantu yang saleh, mendapatkan anak yang saleh, mendapatkan mertua yang saleh, semua dalam doa itu. Kebaikan di akhirat itu apa? Dilewati sirat, dimasukkan ke surganya, tidak mendapatkan azab kubur. Nah itu tidak ada lagi. Para jemaah, makanya doa itu yang disampaikan Anas bin Malik ya, khadim Rasulullah ya, pembantu Rasulullah SAW. Selama banyak doa Nabi SAW, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah